Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Alfizar Sasrawijaya Perkenalkan, nama dan saya Sarafina Alia Hadi. Perkenalkan, nama saya Virgin Virana Pardais. kami di sini dari kelompok 8 ingin presentasi tentang tugas besar probabilitas dan statistika. Jadi yang pertama tuh ada deskripsi datasheet. Datasheet ini tuh menyajikan data pendapatan dan pengeluaran bulanan dari sejumlah individu. Setiap baris dalam datasheet mempresentasikan satu responden dengan dua variabel numerik, yaitu monthly income, pendapatan, dan monthly expense, pengeluaran. Data ini diasumsikan dari populasi umum seperti mahasiswa atau orang dewasa yang diambil secara acak tanpa mempertimbangkan latar belakang ekonomi secara khusus. Tujuan dari analisis ini, dari dataset ini adalah menyajikan data melalui perhitungan statistik deskriptif seperti median, variansi, dan standar deviasi. Melakukan simulasi Central Limit Theorem atau CLT untuk memahami perilaku rata-rata sampel. Terus menganalisis korelasi antara pendapatan dan pengeluaran, dan juga menggunakan hasil regresi untuk membuat prediksi pengeluaran berdasarkan pendapatan. Oke, ini yang pertama ada variabel numerik. Jadi kita cari meannya dulu dari masing-masing variabel. Variabel X yang income itu ada 860,669. Nah, yang expense-nya ada 506,885. Mediannya itu ada sekitar 611,899, yang expense-nya ada 346,23. Terus ada variansinya, terus standar deviasinya, minimum dan maksimumnya. Minimum sama nilai maksimumnya itu ada kesalahan ya. Soalnya nilai minimumnya tuh lebih gede dari maksimum. Itu karena mungkin kesalahan pengambilan data atau gimana. Sini ada box plotnya dari yang monthly expense, terus ada yang income-nya. Jadi analisis statistik ini tuh menunjukkan bahwa pendapatan per bulan rata-rata tuh sebesar 860,696, lebih tinggi dari mediannya. Mediannya itu tadi 611,899, yang menandakan adanya ketimbangan akibat beberapa nilai yang sangat besar. Hal ini diperkuat oleh standar deviasi yang tinggi berjumlah 801,726, yang menunjukkan sebaran data yang luas. Sementara itu, pengeluaran bulanan memiliki rata-rata 506,885 dan mediannya 346,23. Itu juga menunjukkan pola sebaran yang tidak merata. Nilai maksimum dan minimum pada kedua variabel tampak tidak konsisten seperti yang saya bilang tadi, yang mungkin disebabkan oleh kesalahan input data. Secara umum data ini tuh udah menunjukkan sebagian besar individu berpenghasilan dan berpengeluaran rendah hingga sedang, dengan sedikit individu bernilai ekstrim yang mempengaruhi nilai rata-rata. Lanjut. Oke, kemudian di sini ada visualisasi distribusi populasi. Nah, jadi ini dilakukan dengan menyajikan histogram dari dua variabel utama, yaitu monthly expense dan monthly income. Tujuan visualisasi ini adalah untuk memahami pola penyebaran data secara umum dan mengetahui apakah distribusi data mendekati distribusi normal atau justru menyimpang.
Nah, dapat dilihat dari histogram dari seluruh data dari monthly expense ini, pengeluaran bulanan juga berbentuk right square miring ke kanan. Grafik histogram memperlihatkan bahwa sebagian besar individu berada dalam kelompok dengan pengeluaran yang rendah, sementara semakin sedikit yang masuk dalam kelompok pengeluaran tinggi. Distribusi tidak merata dan tidak membentuk pola normal maupun seragam. Sebagian besar responden memiliki pengeluaran bulanan dalam jumlah kecil hingga sedang. Jumlah orang yang mengeluarkan dana dalam jumlah besar setiap bulan sangat terbatas. Pola ini mengidentifikasikan bahwa mayoritas individu mungkin memiliki keterbatasan dalam pengeluaran, entah karena pendapatan yang terbatas, perilaku konsumsi yang hemat, atau kebutuhan hidup yang tidak terlalu besar. Ini juga bisa mencerminkan struktur sosial ekonomi populasi yang didominasi oleh kelompok ekonomi menengah ke bawah. Kemudian ini ada monthly income yang dimana distribusi pendapatan bulanan menunjukkan pola miring ke kanan, right square. Ini ditandai dengan mayoritas data terkonsentrasi pada rentang nilai rendah dan frekuensi yang semakin menurun. Ketika nilai pendapatan meningkat, tidak ditemukan pola simetris seperti pola distribusi normal dan nilai-nilai tertinggi hanya dimiliki oleh sedikit individu. Dari pola distribusi tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar individu dalam populasi memiliki pendapatan bulanan yang tergolong rendah hingga menengah. Hanya sedikit yang memperoleh penghasilan tinggi. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam pendapatan, di mana kelompok berpenghasil tinggi hanya merupakan sebagian kecil dari keseluruhan populasi. Hal ini bisa mencerminkan perbedaan tingkat akses terhadap sumber ekonomi atau pekerjaan. Kemudian di sini ada eksperimen central limit teorema. Nah, di sini adalah nilai acak dari Y, yaitu bulan pengeluaran. Kita ambil sampel dari N1, N2, N3, N4, N5, kemudian kita cari mean-nya. Dan ini ada perbandingan dari histogram dari variabel acak month expense sama dari data keseluruhannya. Nah, jadi diperoleh standar deviasinya adalah 195,12. Kemudian untuk pertanyaannya, apakah distribusi sampel mendekati distribusi normal? Ya, distribusi dari rata-rata 30 sampel acak dengan ukuran 5 boleh menunjukkan pola yang menyerupai distribusi normal. Pada histogram sampel acak beku, bentuknya memang belum sepenuhnya simetris, namun sudah lebih terpusat dibanding histogram monthly expense yang sangat miring ke kanan. Ini menunjukkan bahwa meskipun data aslinya tidak normal, distribusinya boleh menyebar lebih teratur. Kemudian, apakah hasil sesuai dengan central limit teorema? Ya, hasilnya sesuai dengan central limit teorema. Rata-rata dari 30 sampel acak mendekati rata-rata populasi, dan sebaran standar deviasi dari rata-rata sampel juga lebih kecil dibandingkan sebaran populasi aslinya. Ini menunjukkan bahwa semakin banyak kita mengambil sampel acak, distribusi dari main sampel akan mendekati distribusi normal seperti yang dijelaskan dalam CLT. Kemudian ini adalah nilai CLT dari nilai acak data X, yaitu pendapatan bulanan. Seperti yang saya sebutkan tadi, ini ada histogram sampel acak beku dari month income. Kemudian ini dari histogram month income dari data keseluruhannya. Dan diperoleh standar deviasinya adalah 117,09. Kemudian untuk pertanyaannya, apakah distribusi main sampel mendekati distribusi normal? Ya, distribusi rata-rata dari 30 sampel acak ukuran 5 pada data monthly income menunjukkan pola distribusi yang lebih simetris dan menyerupai distribusi normal. Hal ini terlihat pada histogram sampel acak monthly income beku, di mana frekuensi terbanyak berada di interval tengah sekitar 648 hingga 998 ribu rupiah. Dengan jumlah sampel sekitar 14, bentuk histogram jauh lebih normal dibandingkan histogram populasi aslinya, yaitu month income yang sangat condong ke kanan. Dengan konsentrasi data sebesar pada sekitar 56 sampai 1.256 ribu, dan menurun drastis di rentang yang lebih tinggi, ini menunjukkan bahwa pengambilan rata-rata dari sampel kecil mampu menormalkan data yang awalnya tidak berdistribusi normal.
Kemudian, apakah hasil sesuai dengan central limit teorema? Central limit teorema, ya, hasil dari eksperimen ini sesuai dengan CLT meskipun distribusi monthly income awalnya sangat tidak normal dan miring ke kanan. Setelah dilakukan pengembalian 30 sampel acak berukuran 5, rata-rata dari tiap sampel membentuk distribusi yang mendekati normal. Selain itu, penyebaran data pada histogram rata-rata sampel tampak lebih sempit dibandingkan data populasi. Artinya simpangan baku dari distribusi mean sampel lebih kecil dibanding simpangan baku populasi. Ini memperkuat kesesuaian hasil eksperimen dengan teori CLT di mana distribusi rata-rata sampel akan mendekati distribusi normal meskipun data populasi awal tidak berdistribusi normal. Selanjutnya di sini saya akan membahas terkait korelasi dan regresi linear sederhana. Berikut tabel terkait regresi linear. Selanjutnya, nah di sini kita mempunyai pertanyaan, apakah hubungan antar variabel kuat atau lemah, atau positif atau negatif? Berdasarkan grafik regresi linear yang ditampilkan, hubungan antara variabel X dan Y dapat dikatakan sangat kuat. Hal ini terlihat dari nilai koefisien determinasi sebesar 0,9963 yang sangat mendekati angka 1. Nilai koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar proporsi variasi pada variabel Y dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel X independen. Dalam hal ini, sekitar 99,63% perubahan pada variabel Y dapat dijelaskan oleh perubahan pada variabel X. Sedangkan sisanya yaitu sekitar 0,37% mungkin disebabkan oleh faktor lain di luar model atau oleh kesalahan pengukuran. Dengan demikian, hubungan antara kedua variabel tersebut termasuk sangat kuat karena sebagian besar data mengikuti pola garis lurus regresi yang terbentuk. Hubungan antara X dan Y juga bersifat positif. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi atau slope sebesar 0,6664. Koefisien ini menyatakan bahwa setiap kenaikan satu satuan pada nilai X akan menyebabkan kenaikan sebesar 0,6664 satuan pada nilai Y. Artinya, semakin besar nilai X, maka nilai Y juga akan meningkat secara searah. Karena kemiringan garis regresi bernilai positif, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antar variabel adalah hubungan linear positif dengan kombinasi hubungan yang sangat kuat dan bersifat positif ini. Model regresi linear tersebut dapat digunakan dengan tingkat kepercayaan tinggi untuk memprediksi nilai Y berdasarkan nilai X. Apa arti slope dan intercept dalam konteks data? Dalam sebuah garis regresi, slope atau kemiringan menunjukkan seberapa besar perubahan nilai Y setiap kali nilai X bertambah 1. Sedangkan intercept adalah titik potong yang merupakan nilai awal Y saat X-nya masih 0. Dalam grafik ini adalah titik di mana garis regresi memotong sumbu Y serta membantu menggambarkan pola hubungan data secara keseluruhan. Jadi singkatnya, slope menjelaskan arah dan kekuatan hubungan, sedangkan intercept memberitahu dari titik mana hubungan ini dimulai. Selanjutnya, kita akan menggunakan model regresi untuk memprediksi satu nilai baru. Diketahui persamaan dari regresi linear sendiri, yaitu Y sama dengan A ditambah B dikali X. Di mana nilai X-nya itu kita menggunakan nilai sebesar 577,85 sekian-sekian dari kolom A2. Selanjutnya ada nilai A, yaitu sekitar minus 66,704 sekian-sekian, dan nilai B sekitar 0,6664 sekian-sekian. Jadi persamaan regresi linear dari X sama dengan 577,085 sekian, yaitu Y sama dengan
minus 66,704 ditambah 0,66 dikali 577,8,085, sehingga nantinya kita akan memperoleh sekitar 318,21 yang dibulatkan menjadi 318,22. Jelaskan apakah hasilnya masuk akal berdasarkan data, di mana berdasarkan hasil yang kita peroleh dapat dikatakan masuk akal lantaran nilai X sama dengan 577 masih termasuk dalam rentang data di grafik yang terlihat mulai dari 0 sampai sekitar 6.000. Jadi ini masih di dalam area data yang berarti bukan di luar dan disebut interpolasi, bukan ekstrapolasi. Lalu hasilnya sama dengan 300,18,22 juga masih sesuai dengan pola garis regresi yang naik. Karena garis regresi di grafik naik dari kiri ke kanan, maka nilai Y yang ikut naik saat X bertambah itu masuk akal dan sesuai tren data yang ada. Oke, jadi selanjutnya yang terakhir itu ada kesimpulan dari hasil analisis yang kita dapatkan. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar orang dalam data ini tuh memiliki pendapatan dan pengeluaran yang relatif rendah sampai sedang. Hal ini terlihat dari distribusi data yang condong ke kanan dan selisih yang cukup besar antara nilai rata-rata dan median. Saat dilakukan simulasi Central Limit Theorem atau CLT, ternyata rata-rata dari beberapa sampel tetap membentuk pola yang mendeteksi distribusi itu normal. Meskipun data awalnya tidak normal, selain itu ditemukan hubungan yang sangat kuat dan searah antara pendapatan dan pengeluaran. Bisa dibilang tuh semakin besar pendapatan, maka pengeluarannya juga bisa ikut naik. Model prediksi yang dibuat juga cukup akurat untuk memperkirakan pengeluaran berdasarkan pendapatan. Walaupun hasilnya cukup informatif, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Beberapa data itu terlihat aneh dan tidak masuk akal. Kayak nilai maksimum yang lebih besar daripada nilai salah. Harusnya tuh nilai maksimum tuh lebih kecil daripada nilai minimum. Mungkin karena ada kesalahan saat menginput data. Selain itu, data ini tuh nggak ada memberikan informasi yang lebih detail dalam latar belakang respondennya. Kayak contohnya status ekonomi atau dari pekerjaannya. Jadi kesimpulannya tuh nggak bisa digenerasikan secara luas. Analisis yang digunakan hanya menggunakan metode sederhana dan belum melibatkan faktor-faktor lain yang mungkin ikut mempengaruhi sama pengeluarannya. Jadi meskipun hasilnya tuh berguna ya buat melihat hasil pengeluaran dan pemasukannya, tapi harus digunakan dengan hati-hati karena yaitu tadi di datasheet ini tuh nggak ada latar belakang para responden itu gitu. Jadi sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.